Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Arsenalnya Indonesia. Nah, siapakah Arsenalnya Indonesia ini di Piala Menpora? Oke, kita saksikan saja bersama. Oke, tren ini sebenarnya tren yang sangat bagus ya. Di beberapa tim-tim Liga 1 lainnya, banyak tim-tim Liga 1 lainnya juga berlomba-lomba mengorbitkan para pemainnya. Tetapi ada yang sangat disayangkan, hanya cuma jadi penghias bangku cadangan, cuma diberi menit bermain sedikit, cuma ya seperti halnya formalitas saja, bukan kok menjadi starting ataupun apa gitu. Sebenarnya turnamen Piala Menpora ini adalah turnamen ajang uji coba gratis loh. Nah, ketika uji coba gratis ini sangat bagus sekali ketika memainkan usia-usia muda, membangun chemistry usia muda dengan pemain-pemain lama, itu sangat bagus sekali. Tetapi sangat disayangkan banyak tim yang malah mempercadangkan pemain-pemain yang berusia muda atau muka-muka baru. Nah, Java Football sendiri itu sangat senang ketika banyak tim itu mengorbitkan pemain muda. Ini memang untuk regenerasi timnas Indonesia juga. Timnas Indonesia itu menurut pandanganku belum pernah mencetak rekor ataupun gimana ya, ataupun prestasi di tahun saya suka bola lah. Era saya suka bola itu 2006-2007 belum ada prestasi yang menonjol menurut pandanganku. Kenapa saya sangat mendukung regenerasi pemain? Adanya regenerasi ini mengubah timnas Indonesia nantinya. Nah, kenapa saya juga kurang suka dengan pemain-pemain lama ataupun pemain-pemain yang sudah tenar di Indonesia? Karena juga memang di kancah Asia ataupun di kancah internasional itu kualitasnya sama sekali belum terbukti. Nah, beberapa tahun terakhir lah, 5 tahun ataupun 6 tahun terakhir di kancah Asia itu sepak bola Indonesia pasti selalu dikacangin ya, selalu buat mainan juga. Yang sempat menjadi berbeda itu ya Persipura Jayapura dulu, itu juga sangat bagus sebenarnya, sudah mau berbicara di kancah Asia. Tetapi setelah itu hanya angin-anginan saja. Setelah juara liga ataupun runner up cuman angin-anginan. Nah, sebenarnya itu sangat disayangkan sekali jika seperti itu. Nah, kita kembali ke topik saja ya ini. Nah, Arsenalnya Indonesia ini ada klub siapa, Cuk? Ya, menurut saya PSIS Semarang ya. Di Piala Menpora ini barak memainkan pemain-pemain muda yang nggak tenar lah, asing di telinga masyarakat ya. Pemain-pemain dari Elite Pro Academy diorbitkan. Ini kan bagus sekali ya. Ya, kita lihat Arsenal itu zaman Wenger itu sering mengorbitkan pemain-pemain muda ya. Kita lihat Fabregas itu kan dulu nggak terkenal ya, diambil dari La Masia terus diorbitkan oleh Arsene Wenger, bahkan top perform jadi kapten. Nah, ini kayak PSIS ini kan ya juga menurut saya mirip-mirip ya dengan Arsenal ya. Ya, betul sekali ya. PSIS Semarang ini timnya banyak sekali muka-muka baru, banyak sekali muka-muka ya belum tenar lah ibaratnya. Itu pemain-pemain yang tenar itu cuman sedikit ya. Ya cuman ada Septian David, ya cuman ada Emre Ridwan itu yang namanya itu sudah besar, sudah melambung tinggi. Yang lain kadang namanya masih biasa-biasa saja. Ini menurut pandanganku sangat bagus sekali sih. Nanti ketika ada pemain baru lagi itu bisa masuk timnas seperti yang dilakukan oleh PSS Sleman dulu, saat mengorbitkan Coach Heri Ariyudo itu kan tiba-tiba kan bisa masuk timnas dengan kualitasnya juga yang baru, fresh. Nah, itu juga bagus. Terus juga Ikramila dulu diorbitkan PSS, walaupun bukan dari akademi PSS tetapi dia juga bukan nama tenar muka-muka lama, tapi dia muka-muka baru. Ini sangat bagus ya. Saya harapkan muka-muka baru ini bisa membawa prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Nah, setidaknya memperbaiki ranking FIFA lah. Nah, itu bisa sangat bagus sekali untuk sepak bola Indonesia nantinya, biar dilirik lah sama tim-tim luar negeri itu. Nanti di Asia itu biar bisa ya berbicara banyak dalam prestasi. Alhamdulillahnya lagi kalau juara itu sangat bagus sekali ya, Coy ya. Ya, kita berbicara pada pertandingan kemarin ya, PSIS melawan Persikabo. Menurut saya dalam pertandingan ini cukup lumayan bagus ya. Kedua tim memainkan bola-bola pendek. Kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, bahkan klub-klub besar loh ya, itu permainannya monoton sekali ya.
passing kadang salah, umpan lambung, bahkan sampai berkelahi. Bahkan kipernya Persiraja kemarin main kasar ya. Ngeri lah. Ya betul sekali ya. Saya melihat itu permainan PSIS yang kemarin itu sangat lebih menonjol ke, saya lihat malah ke Arhan ya. Dia sebenarnya layak mendapatkan man of the match kemarin itu. Arhan ini sebenarnya layak, main keras, bermain berjuangnya sangat bagus ya. Mungkin karena itu sih dia itu dipilih oleh Sintayong. Saya harap tuh pemain-pemain muda itu yang seperti ini loh, punya semangat bermain yang tinggi ya. Karena apa? Mereka itu tidak pernah diorbitkan ataupun ya gimana ya, punya kesempatan sekali. Pemain-pemain muda ini sebisa mungkin memanfaatkan banget lah, ibaratnya nggak menyia-nyiakan. Kalau pemain-pemain berlabel bintang atau yang sudah punya nama besar, aku udah aman main di klub ini, apalagi sudah dikontrak 1 tahun gitu, udah aman main di klub ini, itu santai gitu loh. Apalagi cuman turnamen seperti ini, bahkan bermain santai, itu loh. Benernya kan ketika mengorbitkan usia-usia muda itu sangat bagus sekali ya. Ya harusnya dilakukan oleh klub-klub Indonesia ya. Bukan klub mengambil dari pemain timnas yang tenar, tapi klub membina pemain agar diambil timnas. Ini kan harusnya kan seperti ini, bukan terbalik ya. Kalau yang sebelumnya itu klub nunggu pemain junior yang tenar di timnas itu baru diambil klub. Nah, harusnya kan tenar dulu di klub baru diambil timnas. Budaya seperti itu sudah turun menurun di Indonesia. Nah, sudah ya gimana ya, sudah hal wajar ketika pemain timnas junior U19 itu tenar, langsung klub-klub itu pada mau ngambil ini ngambil itu dengan harga yang sangat fantastis. Bahkan menurut pandanganku itu cukup tidak masuk akal harganya. Nah, mungkin saya nggak menyebutkan harga di sini ya. Nanti ini juga menjadi biar kalian sendiri yang browsing mencari harga pemain Indonesia itu. Kenapa kok tim-tim luar negeri itu nggak mau membayar gaji pemain Indonesia ya? Karena itu harganya sangat tidak masuk akal sekali sebenarnya. Sudah seperti label bintang banget lah ibaratnya itu. Nah, bahkan harganya dengan pemain-pemain asing itu hampir mirip, Bu. Wah, itu membuat sepak bola kita itu ya malah semakin menurun ya karena ini sebenarnya. Nah, saya harap PSIS ini kedepannya di liga maupun di apa itu juga seperti ini terus, juga sering mengorbitkan pemain-pemain muda. Saya lihat track record dia itu dari naik kasta Liga 2 sampai Liga 1, perbelanjaan pemain PSIS Semarang ini tergolong ya biasa-biasa aja. Bukan kok beliau itu Pak Yoyo Sukawi ini ngirit, sebenarnya bukan, tapi ya memang karena harga pemain Indonesia itu juga kurang masuk akal juga. Mungkin di pikiran beliau itu ya karena wah kok harganya sekian, mending aku nyetak pemain dewe dengan harga murah, kualitas sama. Sebenarnya loh ya, kualitas pemain Liga 2 dan Liga 1 itu hampir sama. Bisa dibuktikan dari pemain PSS Sleman waktu naik Liga 2 naik ke Liga 1 itu kan masih banyak pemain-pemain lama di Liga 2 nya itu. Nah, itu kan kualitasnya Liga 1 kan juga hampir mirip gitu loh. Bahkan PSS juga bertengger di 10 besar kan, itu juga wah. Nah, itu sangat berpengaruh sekali itu. Ya benar sekali ya, kualitas pemain Indonesia dari Liga 2 ke Liga 1 itu nggak ada jauh beda ya. Yang beda kan cuma harganya ya, karena ketenarannya ya. Karena ketenarannya akhirnya harganya berbeda, padahal kualitas permainannya sama. Ya kita lihatlah, Hari Nur Yulianto itu kan juga pemain Liga 2, Kus Heri Yudo itu pemain Liga 2 awalnya, Ikramila juga pemain Liga 2, tapi kan buktinya bisa top perform di Liga 1. Berarti kan sebenarnya kualitasnya itu hampir sama loh. Ya bener sih yang dibilang John tadi, bukannya Pak Yoyo itu ngirit, tapi memang beliau itu cerdas lah istilahnya. Cerdas dalam arti bisa melihat lah kualitas pemain tuh ya, harusnya kualitas itu sesuai harganya. Bukan overprice lah. Ya betul sekali ya. Nah, ketika beliau melihat harga kaget dengan harga sekian, mungkin beliau berinisiatif, aku bangun SSBDW Akademi dewe lah, nanti cetak pemain sendiri dengan harga yang murah, nanti bisa masuk timnas. Dan
itu terbukti sama Arhan ini. Dan akhirnya Arhan ini kan punya bandrol juga yang sangat tinggi ketika tim-tim nanti mau nebus ke PSIS. Nah, wis targo sakmene ra gelem ya wis gitu. Ini sangat menguntungkan bagi manajemen ya sebenarnya kalau seperti ini tuh. Ya semoga saya harapkan itu Arhan itu bisa top perform dan menjadi tren di tim-tim Indonesia nantinya. Ya saya harapkan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Arsenalnya Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe.